selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya Andre Fokoban di channel saya Lokal Vokal. So, let's rise together. Rise, rise, stand above it, then I'm gonna make it nice, nice. Rise, together we belong, and I'm standing by your side. Rise, rise. Kali ini beta dengan El Nino. Mau tahu El Nino nama lengkap siapa? Nama lengkap El Nino Clemens Justin Fortuna. Oke. Sekarang kuliah di Universitas Patimura Ambon. jurusan fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika. Itu tepatnya hari Jumat ya? Iya. Ya. Jumat minggu lalu di depan Masjid Al-Fatah ada aksi tentang isu yang lagi tren di mana-mana ya, isu yang lagi hype di mana-mana di media mainstream, di media sosial semuanya tentang Israel Palestina. Lagi-lagi katong seng bahas tentang keberpihakan, mungkin katong lagi membahas tentang bagaimana katong membicarakan tentang katong punya pendapat. Bukan masalah pendapatnya apa, tapi apa sih alasan katong berpendapat. Deng sem perlu malu dan sem perlu bagaimana? Saat katong punya opini, katong sem perlu lalu judge orang punya opini salah. Ya cukup katong yang katong keyakinan saja gitu. Oke, kita mulai nih. El, pertama kali ngeh sama hal-hal yang terutama khususnya untuk isu Israel Palestina ini, El mulai kayak tertarik untuk ikuti isu ini dari kapan? Pertama karena banyak yang share ya Iya. video, dan anak-anak perempuan itu Ya. ya tahu sendiri Iya, pasti ada kekerasan di Iya. mana, dan beta bingung, beta merasa aduh ini apa sih, Iya. kayak kok sampai begini Iya. dan Di media sosial Iya. pokoknya paling di kota explore iya, semua keluar kayak gitu. trending di Twitter, Iya. di mana-mana. Apa sih isu ini, dan akhirnya beta cari-cari juga, Ngulik-ngulik telusuri, sendiri ya? ngulik sendiri, dan wah ini masalah yang besar juga sih. Iya, maksudnya Masalah kemanusiaan. iya kemanusiaan ya. Punya isi pesan waktu orasi itu sebenarnya mau maksudnya apa, titik poinnya apa? Titik poin tuh Karena katong tahu pada saat itu mungkin saja orang yang cuma lewat sekelebah dong seng tangkap intinya lah. yang beta tangkap masih banyak yang menganggap ini Israel Palestina ini bukan karena agama. Ya. Dan beta rasa di Ambon sendiri kata harus sudah move on lah dari Selesai dengan itu ya. Iya. Dan untuk isu ini sendiri akhirnya beta kayak aduh harus bergerak ini, karena masih ada yang berpikir itu isu agama. Iya, masih terjebak di pemikiran kayak gitu ya. Itu, dan untuk Poin orasinya poin orasinya beta ingin mengajak semua orang melihat bahwa ini itu tinggalkanlah agama, tapi Iya. ini tentang kemanusiaan, banyak kekerasan di sana, dan beta rasa mari kita peduli sama-sama, tinggalkan keberpihakan iya, yang keberpihakan. ras-ras agama ini. Berarti dia punya inti dari apa yang El ingin sampaikan itu katong lebih objektif kayaknya ya. Bila sesuatu tuh lebih objektif begitu ya. Yang karena beta pun latar belakang ini, jadi beta pihak yang ini kayak gitu ya. Tapi di El punya lingkungan sendiri ya. Entah teman-teman di medsos, entah teman-teman di real life, maksudnya ada yang kayak punya pendapat tantangan atau langsung dong kayak koreksi El dan lain-lain. banyak sih, pasti ada. Ah, Dan bahkan yang lebih banyak tuh membandingkan dengan isu kemanusiaan yang lain kayak di Iya, Indonesia iya, iya, sendiri. Kayak apa sih usia peduli dengan Di luar. Iya, di luar, sedangkan di Indonesia sendiri ada Poso, Papua yang masalah kemanusiaan. iya, masa kemanusiaan juga. Dan beta rasa itu masalah kemanusiaan itu tidak untuk dibanding-bandingkan. Mari kita sama-sama peduli, mau itu dimanapun. Iya. Ya, dan beta rasa untuk bergerak bersama mengatasi masalah-masalah kemanusiaan ini sebagai mahasiswa Ya. atau mari belajar
dan menyebarkan fakta-fakta saja. Oke. Pokoknya melihat dengan Seobjektif mungkin. seobjektif mungkin. Jadi kayak mungkin ada berita, kita harus tahu bahwa ini Iya, benar. dia kompeten kaseng, toh dia punya media ini nih terpercaya sih. Ya cuma di share lewat blog-blog asal yang share. jelas lalu sudah share saja. Nah, kan pasti kayak tadi El bilang banyak teman-teman yang punya pendapat kontra atau dan sebagainya macam. El apa kan bakal menanggapi dengan itu, ayolah ketong objektif sedikit dan lain-lain. Tapi ada sih pendapat-pendapat yang mungkin sampai kayak kasar begitu atau lucu begitu. Ada. Ada apa tuh tahu? Kemarin ada sebenarnya kita sering terlalu pasti untuk Iya, iya. komen, tapi ada yang kirim, aduh El ada yang begini nih, dong screen kan. Iya. Kirim. Ada tuh komennya cari muka lah. Gitu. Cari muka jangan like posisi kari. Iya. Padahal maksudnya katanya cuma lagi suarakan kata opini, itu pun saja orang masih beranggapan kayak gitu. Padahal ya itu maksudnya El sekarang umur Sekarang 19. 19 tahun. Maksudnya kata harus banyak belajar. Bahkan mungkin beta tidak punya nyali atau tidak punya apa ya, keberanian untuk kayak ADL ini. Dan kalau kata harus belajar, beta rasa pertama tuh ada yang salah dengan opini. Ada yang salah dengan pendapat. Yang salah itu kalau kata punya niat untuk saling mempengaruhi gitu, untuk akui kalau gitu kan. Iya tuh, maksudnya kalau rasa kayak punya pendapat, iya silakan mungkin. Ya kayak begitu tuh, maksudnya semudah itu. Saya usah bilang orang lah posit. Iya. Aduh. Kalau gitu suarakan lah sendiri maksudnya. Iya. Pilihan sendiri. Iya. Bisa mengganggu pilihan apa. Betul. Sekarang kita bahas. Kalau ini ngobrol santai saya lah. Kita apakah El punya pandangan ini? Apakah pengaruh lingkungan itu penting sih untuk katong menilai objektif satu isu? Penting sekali. Penting ya, dari kayak mungkin keluarga kah, teman kah, untuk katong bisa lihat satu ini nih bukan cuma gara-gara media saja, atau maksudnya katong harus objektif. Sangat penting ya, itu El rasa. Kalau El dari keluarga sendiri bagaimana? Dari keluarga sendiri, terutama papa ya. Ya. Papa tuh sering dia share-share gitu tentang ini juga, dan beta itu tadi yang beta penasaran, dan akhirnya beta bertanya sedikit ke orang tua kemarin waktu aku sempat bilang. Dan ternyata orang Katolik di sana tuh penduduknya heterogen ya. Iya, betul. Dan itu fakta di sana. Jadi sangat pasti sekali ini bukan isu agama. Iya. Kemudian kenapa beta seorang Katolik juga mendukung Palestina, karena pemimpin tertinggi Katolik Paus Fransiskus juga. Kemarin dia sempat baca juga. Beliau sudah menentukan sikap nih. Beliau menentukan sikap dan mengakui bahwa Palestina adalah sebuah negara. Iya. Dan yang beta senang teman-teman yang mungkin belum tahu dan mungkin banyak belum tahu, Nona Manis ini anaknya dari Opa Rudi, anak pertama ya? Kedua ya? Kedua. Beta pikir tuh ini El nih yang pertama. Oh, anak kedua. Oke. El tuh anak kedua dari Opa Rudi. Makanya tadi beta sempat mention tentang keluarga dan lingkungan, dan ternyata El sendiri mengakui bahwa lingkungan itu mempengaruhi cara berpikir ya. Betul. Oke. El kan kalau tadi kata dua obrolan di luar kan menghabiskan sekolah masa SMA di Manado, di mana pun latar belakang El keluarga tuh yang dari KI virtual atau COVID itu, dari Ngurblot, dari Ngingov. Kalau orang Sentong Ngurblot, Sentong Ngingov tuh Pasir Panjang. Dompi di Pasir Panjang tuh ini El Dompung, kampung sudah itu. Dong yang punya Pasir Panjang sudah itu. Tuh, latar belakang kampung, tuh suku, terus pendidikan, lingkungan yang notabene-nya
seagama lah, kita maksudnya notabene kebanyakan mayoritasnya Kristen, toh. Sebelum nanti beda protes, maksudnya di ngilngov sendiri. Jangan sampai dulu sih, nanti kan pasti ada netizen dulu sih orang kayak gitu. Saya tenang aja orang kayak santai. Oke, notabene-nya kebanyakan mayoritasnya dari Kristen. Kok bisa El keluar sendiri langsung keteng? Serius, bahkan itu di repost sampai di media-media luar, di Twitter tuh sampai rame sekali. Facebook apalagi. Maksudnya kok bisa? Jadi sebenarnya dari SMP kan beta SMP di Dulah tuh. Iya, di Dulah. SMP Negeri 1 Dulah. Iya. Dan itu beta banyak sekali belajar tentang toleransi di sana, belajar tentang agama lain. Iya. Karena latar belakang SD Saferis kan. Iya. Pas pindah ke Dulah, SMP Dulah tuh ya itu kampung muslim. Nah, tapi di ada bagian sebelum Dulah tuh ada kampung Kristen lah ya. dan satu kelasnya itu cuma 2-3 yang Kristen. Dan di sana katong sama sekali tidak merasa berbeda, pergaulan seperti Iya. biasa dan Saya beda-bedakan iya, begitu. iya. Maksudnya biasa saja begitu. Kemudian pas kemarin kenapa sampai beda bisa berdiri Ya. untuk Sebagai orasi, orator, ya. Sebagai orator itu sebenarnya agak apa ya? Saya mudah lah maksudnya. Iya. Mulai dari untuk pemberitahuan aksi sendiri kita dapat dari ACT ya sendiri. Iya, ACT. ACT bagi info dan kita asik ya. Berapa hari tuh? Maksudnya sebelum aksi? Sebelum aksi Tahu bahwa akan ada aksi? 3 hari sebelum. 3 hari sebelum, ya. oke. Kita ajak teman-teman, ayo ikut ketemu sama-sama. Aduh, opo anak. Terus. Ya, dan lagi-lagi beta pikir banyak nih yang bakal ikut, padahal beta sendiri. Lalu memutuskan sampai pikir kayaknya beta lagi pingin jadi orator gitu. Iya, itu kemarin sebenarnya saya ada niat sama sekali untuk menjadi orator. Beta punya teman juga muslim, dia relawan di ACT. Terus dia bilang, ayo saya harus bicara nih, karena ini dari tadi. Maksudnya dalam aksi keadaan sudah jalan ini? Dalam aksi sudah berarti jalan. itu literally spontan Sekali ya Bang. Beda teman namanya Katika, dia di ACT. Ayo abis ini saya harus orasi nih. Terus kita waduh gila, beda. Belum ini nih. Dan ini penting untuk klarifikasi karena mungkin jangan sampai orang berpikir bahwa ini ada yang mengkompori sudah direncanakan begitu terus. Katika bagaimana kita masih agak ragu juga sebelum percaya diri dan lain-lain kan. Terus dia bilang ayo saya harus buktikan harus perlu saya punya suara gitu. Yap. Terus beta kayak masih ragu, terus banyak dukungan ada. Beta punya teman-teman di pergerakan perempuan juga. Banyak dong bilang saya harus nih. Karena di sini yang lain sepertinya saya nggak ada yang ini. Akhirnya langsung dia itu lapor ke Korlap. Ke Korlap. Aksi aksi terus dipanggil kita masih loading lagi nih. Dari Eseng Parcel ini betul ini. Masih loading lagi, Terus kayak semua mata memandang, terus kayak penuh harap. Gila, beban moral nih. Begitu naik. Yang beta dengar tuh 5 detik pertama itu masih sempat tapi habis itu lancar sih. Tapi itu pengalaman pertama kali orasi. Pertama kali orasi dan di isu yang sensitif. luar biasa. Beta pikir mungkin sudah sebelumnya pernah maksudnya orasi kayak gitu. Wow, dan spontan itu. Berarti itu memang ibaratnya naik terus ngomong aja apa yang ada di otak yang di hati begitu ya. Saya ada yang kayak beta dari malam susu saya ada. Wow, luar biasa memang gitu. Oke, terlepas dari itu. Obrolan 15 menit itu adalah untuk klarifikasi segala sangkaan. Tapi kalau klarifikasi kan terlalu kayak bagaimana, jadi ngobrol saja supaya jangan sampai orang pikir
L disetir lah apa yang tidak ada itu, tidak ada, itu murni aksi spontan. Ya, bahkan dari awal sih ada yang kenal beta. Iya ya, sih ada L SD Saverius, Saverius. SMP di Dula. Iya. Wow. Habis itu SMA Manado. Yayasan kah atau Yayasan Katolik. Yayasan Katolik juga. Baru kuliah balik ke Ambon. Berarti banyak daerah yang sudah pernah selama sekolah pindah-pindah ya kan. Lihat dari sekian banyak daerah yang singgahi, ada PR untuk anak muda Ambon, khususnya untuk berbicara atau mengeluarkan katong pendapat gitu. Ada yang katong harus kayak percaya diri atau apa gitu untuk kalau saya rasa betul bicara kayak gitu. Bagaimana? Betul sih untuk mengeluarkan pendapat ya. Iya. Pertama, katong harus yakin dengan apa yang katong itu. Dia faktual Ya, kasih. faktual, ya. Ya. Itu paling penting sih karena sekarang nih media jadi banyak berita hoax, Oke. banyak sekali. Jadi yang pertama katong harus perangi itu, Ya. hoax itu. Dan tidak gampang terprovokasi. Ya, Ya, terpengaruh. terpengaruh. Ya. Kemudian ya percaya diri yang tadi abang bilang itu penting sekali. Dan yang ketiga tuh katong sih perlu memaksakan orang untuk sependapat dengan katong. Nah itu poin penting itu. Maksudnya katong beropini Iya. untuk orang, maksudnya setidaknya hal yang paling dasar dari katong pun niatan tuh bukan supaya orang mau akui katong betul, tapi supaya orang tahu apa yang beta pikir kayak gitu. Itu dulu ya. Ya itu dulu. Itu modal dasar tuh itu dulu. Kalau belum apa-apa, belum jadi orator lah. Maksudnya kalau katong cuma baca berita katong anggap dia salah. Itu salah. Oke. Ya, setelah itu maksudnya hal-hal yang katong pikir sebagai anak muda harus punya dalam berpendapat dan sebagainya macam. Katong melanjutkan adalah berat memikul famfopin. Ini jujur aja nih, apalagi pasca kembali ke Ambon ya. Berat sih. Berat. Karena Pertama beban ya, Iya. beban. Sebenarnya bukan beban juga, ya beban sih. Karena orang banyak selalu, maksudnya bapak luar biasa masa usia cuma segitu. Gitu. Kayak itu sampai kita suka banget sekali. Oh, sampai bahkan ada yang kenal sental kita punya nama, dia cuma panggil opa mana. Bisa. Berarti itu memang apa? Itu adalah anugerah sekaligus juga katong punya katong punya ukuran gitu ya. Anugerah karena punya seorang bapak yang dianggap tokoh, dan sekaligus itu juga kalau bapak bisa berarti beta juga bisa, walaupun mungkin dengan jalan yang berbeda setidaknya tidak seng main copy paste, tapi katong tuh bisa copy terus modif dulu. Kita ambil hal-hal yang baik dari bapak untuk katong bisa kembangkan di bidang yang katong suka. Oke. Katong lanjut di masalah tentang yang sempat singgung pertama, bahwa sebenarnya isu kayak begini katong harus selesai ya kan. Katong harus move on dengan kan. Kenapa sampai berpendapat kayak begitu? Kenapa? Karena kemarin tuh beta sempat diskusi dengan itu katong di Jelajah Bineka. Diskusi dengan teman-teman dari Aceh Singkil. Dan di sana tuh sorry, Jelajah Bineka ini ada Om Embong dong ya? Om Embong, Kakak Tiara. Iya. Oke. Nah, dan kita belajar di sana tuh di Aceh Singkil itu anak mudanya tuh masih canggung-canggung agama dan mau bicara masih. Dan bahkan dorang yang bisa sama-sama berkarya atau berkegiatan, berkolaborasi bersama. Lo masih mentok di isu itu agama dan atau mesti putar di hal-hal itu dan
di Ambon sendiri kemarin beta share di Ambon kata sudah sangat move on beta rasa dan semua dan isu Israel Palestina ini yang banyak bilang bahwa ini isu agama, beta rasa semoga ini tidak membuat kata kembali lagi berpikir di situ lah pokoknya. Itu tuh paling bagus sekali maksudnya yang El maksud ini tuh hal yang sebenarnya itu adalah kenapa cuma gara-gara Israel Palestina katong mundur satu step kembali gitu. Bisa sih katong bahas sesuatu tuh objektif saja tuh sing bisa pakai sing karena ini agama ini. Aduh. Agama lagi agama. 2021 kerusuhan bahkan mungkin L belum lahir 99. Bisa bayangkan. Dan katong harus mundur ke fase itu untuk cuma membahas tentang masalah Israel Palestina. Padahal apa yang L sampaikan sendiri kita sempat dengar itu ada yang berbau tentang agama. Saya ini karena murni El pun opini saja. Karena El menganggap ini adalah tragedi kemanusiaan, apalagi melihat sekian banyak anak dan wanita jadi korban misalnya. Itu poin yang mungkin El paling concern dia kan masalah korban anak dan wanita. Iya. El punya penilaian kasih Indonesia punya pendapat sendiri, opini sendiri tentang masalah Israel Palestina ini kasih. Khususnya ini setelah kemarin gencatan senjata itu pasca berapa hari setelah Paus sendiri kasih statement El punya harapan dan punya doa lah terhadap masalah ini ke depan. Ya doa yang pasti semoga Palestina dapat hak-haknya Indonesia karena kita tahu ini sudah sangat lama sih. Palestina. Iya, betul. Dari 1940. Iya. Iya, 8. Sampai sekarang 2021. Iya. Dan katong yang bisa diam. Iya. Untuk isu apapun bukan cuma Israel Palestina. Hal yang berbau kemanusiaan itu memang harus disuarakan Betul. Sekarang kita balik ke masalah Nanda. El, misalkan ini kalau masih ada setelah ini mungkin beta saya tahu El dong kembali aktif kuliah ini belum atau masih zoom masih zoom ya online. Mungkin setelah ini El akan punya gimana ya akan punya pengalaman baru yang enak maupun tidak enak di real life setelah ini karena ini adalah efek dari apa yang El lakukan karena katong juga sih sama orang punya pandangan terhadap katong. Apa yang akan El lakukan kepada yang suka maupun yang tidak suka ini? Yang tidak Kan sementara nih masih di komen-komen netizen nih. Bagaimana? Kalau nanti di real life sebenarnya bodo amat saja sih. Yang penting sampai yang mempengaruhi beta punya kualitas diri, kualitas hidup. Selama tidak mempengaruhi katong kualitas diri sudahlah, anggap saya iklan lewat Oke, katong sampai di ujung nih El. Tiap kali di Kandre pun konten obrolan selalu akan Kandre persilakan bintang tamu untuk menanyakan apapun, bebas dari El. Mungkin hal-hal yang lagi El pikirin juga tapi butuh pandangan ataukah saya ada hubungannya cuma tentang kehidupan personal juga. Silakan bertanya apa? Bertanya bebas. Ini kita masih belajar juga pendapat Abang Andre tentang kemarin KKB dinyatakan sebagai kelompok teroris. Oke. Saya pernah di Papua. Kita pengen sekali waktu OPM pertama kalinya diizinkan mengibarkan bendera oleh Gus Dur tuh pas saya ada di Papua. Dan dengan mata kepala beta lihat banyak masyarakat, banyak PNS, banyak pun mengikuti upacara. Beta sih akan mengerucutkan pendapat Oke. Lalu kembali tanya Kak Beta pendapat bagaimana?
kita tuh pernah menilai bagaimana menilai seseorang sebagai teroris atau seng. Kita selalu menganggap seseorang dengan punya opini mungkin harus didengar. Paham seng? Orang lakukan kebaikan pasti ada motivasi, pasti ada motif nih. Apalagi sampai orang menembak dan sebagainya, pasti ada motivasinya. Kayaknya sih ada salahnya kalau duduk satu meja untuk dengar apa alasannya apa kayak gitu. Iya toh? Terlepas dari teroris atau tidak, tapi kayaknya sih ada salahnya kalau dengar mau apa kayak begitu. Ya, karena kita yakin sih ada hal yang terlalu sensitif untuk diobrolkan. Kuncinya tuh harus obrolin. Karena kalau seng diobrolin akan muncul kecurigaan. Kayak contohnya, kayak Kak Andre seng ngobrol dengan El, mungkin Kak Andre pikir kayak tadi Kak Andre pikir mungkin ini adalah agenda yang rundown acaranya sudah disusun dan El sudah kan itu karena seng tahu, karena diobrolin jadi tahu ternyata itu aksi spontan. Nah kayak gitu. Jadi kalau pendapat tentang KKB sekali lagi beta seng setuju kalau KKB itu teroris, karena kalau aksinya mungkin aksi teror karena dia ingin respon dari aksi itu yang diharapkan, menerornya terus itu dibahas itu yang diharapkan. Tapi kalau tentang niatannya harus tanya dulu, dia niatannya itu apa, alasannya itu apa, ayo kita ngobrol. Kayak begitu. Sekarang tidak ada komunikasi. Iya, ada. Karena ya jangan banyak kayak siapa komen Veronica komen sama si yang boleh masuk Indonesia masih dikejar-kejar, padahal kan seng susah tinggal ajak dia ngobrol dengan orang yang mungkin bisa berargumen dan sebagainya, lalu kan semudah itu. Kalaupun di ujungnya sih ada jalan ketemu pun sebenarnya siapa apa yang penting ngobrolin dulu. Kan sing harus ketemu satu pendapat tuh. Makin banyak pendapat itu makin baik tuh, supaya kita tahu mana pendapat yang objektif. Karena semua yang ini subjektif nih. Kita sendiri dengan cara menilai sendiri, El sendiri, semua sendiri nih. Sing harus ketemu sama-sama. Dan kita obrolin. Gitu. Itu yang paling umum. Makanya kita suka ngobrol. Jadi kita tuh orang yang kayak semuanya bisa kok diobrolin kayak gitu. Oke, El masih ada leseng? Masih ada pertanyaan leseng? Pas yang ada lah ya. Oke. Sebelum katun tutup, El mau kasih pesan apa untuk anak-anak muda tentang terutama bukan masalah konflik Israel Palestina, tapi tentang mengemukakan katun punya pendapat. Silakan ya. Sebagai anak muda Ambon, katong harus berani dalam artian melakukan kebenaran ya, di jalan-jalan kebenaran, dan tidak perlu takut untuk mengeluarkan pendapat ya. Iya, tidak perlu takut, karena selagi apa yang katong lakukan itu benar, beta rasa sih masalah, dan tidak mengganggu orang, itu beta rasa tidak masalah. Iya, betul sekali. Sekali lagi beta balik sebelum menutup acara. Ada hal yang terlalu sensitif untuk kita ngobrolin. Yang salah itu kalau niat obrolannya dari awal niatnya supaya pingin diakui bahwa dia punya pendapat benar. Itu saja. Oke, sudah, bye-bye. Sampai jumpa di konten berikutnya. Elino Clemens Justin Covid. Andre Fakobuns out. Dadah. I stand above it, then I'm gonna make it nice. Rise. Together we belong, and I'm standing by your side.